Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ephrata Community Church. Dimanapun Anda sedang berada, dimanapun Anda sedang menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita mencari Tuhan. Kita bersaat teduh pemuritan pagi hari ini. Dan dalam rangka doa dan puasa, kita sudah memasuki hari yang ke-31. Mari terus tetap kuat dan terus tetap semangat, karena akan ada banyak Tuhan berbicara kepada kita. Ayo bertumbuh di dalam Tuhan, karena Dia Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa bagi kita. Kasih-Nya terus mengalir dalam hidup kita, saudara. Mari kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Kasih-Mu sedang mengalir dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh mengasihi kami. Setiap orang-orang yang terus mendekat kepadamu, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di. Kasih dari surga, mari rasakan kasih-Nya sedang mengalir, saudara. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang kehilangan kasih. Ada keluargamu yang meninggalkan engkau. Ada orang-orang yang sedang engkau harapkan meninggalkan engkau. Ada pemimpin yang sedang engkau hormati meninggalkan engkau. Tapi percayalah, kasih Yesus itu sedang mengalir dalam hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu. Ayo terus tetap mendekat kepadanya. Dia memiliki kasih yang sempurna.
Dia memiliki kasih yang luar biasa. Mari nyanyikan pujian ini dengan penuh kasih kepada Dia. Yes, terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai. Mari lebih lagi katakan, kasih dari surga memenuhi. Dari surga memenuhi tempat ini. Mari rasakan kasih yang sedang mengalir, membebat hatimu, surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai diri. Oh, mengalir
mengakhiri kasih Yesus. Hati-hati yang terus keras, kasih Yesus mengalir dalam hidup. Berapa syekera takayana karalamaya sikiara lamanta kata kayana sekere. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Layak dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang Dia sungguh luar biasa saudara. Dia selalu ada ketika kita membutuhkan. Kasih-Nya sempurna buat kita saudara. Ayo terus tetap mendekat kepada Dia, memiliki kasih yang sempurna dalam hidup kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
Tak pernah kau biarkan kami sendiri, kau selalu ada bagiku. Kau mencintai kami tanpa syarat. Oh, terima kasih Yesus. Kasih-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau menunjukkan, Engkau menyediakan apa yang kuperlukan. Pagi hari ini ketika kami mencari Engkau, kami mendapatkan Engkau. Kebutuhan-kebutuhan yang lain Tuhan sudah menyediakan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, Tuhan sediakan bagi kami. Itu bukti kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia kasih-Nya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti mengalir. Dia mengalir dalam hidupmu. Pagi hari ini ayo kita mau berdoa sepakat di dalam doa syafaat saudara. Nantikan kasih itu terus mengalir dalam hidupmu. Doa-doa yang kita panjatkan, Dia jawab tepat pada waktunya. Mari kita mau berdoa bersama. Nanti Ibu Ruth akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Kau sudah buktikan kasih-Mu dengan mati di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu Tuhan membuat kami menjadi anak-anak-Mu, membuat kami memiliki kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami lihat bukti kasih-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan memimpin hidup kami. Kami tidak akan kekurangan kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang adalah sumber dari kasih itu. Terima kasih Tuhan. Di hari ini kami bersyukur. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Situasi pandemi semakin membaik. Tetapi kami berdoa Tuhan, kiranya tangan Tuhan terus melawat bangsa kami. Tangan Tuhan terus memulihkan bangsa kami, negeri kami tercinta Indonesia Tuhan. Engkau lawat dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan negeri ini keamanan. Berikan negeri ini kesejahteraan. Berikan negeri ini kedamaian yang daripada Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan yang ada di Indonesia, kami dapat datang beribadah kepada Tuhan. Kami dapat menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan kami rindukan setiap rakyat Indonesia juga mereka mengalami kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada aparat yang ada di tingkat RT Tuhan. Engkau menolong, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan turun atas mereka semua. Hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi rakyat, hati yang mau melayani, biarlah itu ada atas pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik bagi kami. Kami tahu Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk gereja tempat di mana kami dikembalakan. Kami berdoa untuk Efrata Tuhan. Biarlah dari tempat ini memancar kasih Tuhan. Mulai dari sekitar gereja sampai kota Semarang, bahkan sampai Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah jemaat yang ada di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Kau mengasihi kami semua. Mereka yang ada dalam masalah, mereka yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang ada di gereja ini. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, Tuhan Engkau melawat mereka. Mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Mereka memiliki hati yang loyal kepada Tuhan. Bahkan mereka akan berdiri sebagai tiang-tiang di gereja ini Tuhan. Mereka akan bergerak. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang militan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong Bapak Gembala yang akan menyampaikannya. Pengurapan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Selamat pagi, selamat berkumpul dalam kasih Tuhan, menyembah Dia, dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya, kemurahan dan kebaikan-Nya. Puji Tuhan, hari ini dalam doa puasa kita yang 40 hari, kita sampai pada hari yang ke-31. Wow, sebentar lagi akan selesai 40 hari kita. Jadi ayo semangat dalam doa puasa, karena kita akan makin bertumbuh mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui nama, gelar dan sebutannya. Di hari ke-31 ini, saya akan share dengan Anda nama Tuhan yang sangat terkenal sebutannya, yaitu Tuhan adalah kasih. Mari semua berkata dengan saya, Tuhan adalah kasih. 1, 2, 3. Tuhan adalah kasih. God is love. Sering kita dengar, Tuhan adalah kasih, Tuhan penuh kasih, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan sangat berlimpah kasih-Nya. Jadi saudara, konsep ini sudah sangat kita pahami, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan. Sampai terbukti Dia berikan nyawanya bagi kita. Jadi Tuhan adalah kasih, adalah hal yang sangat indah. Karena semua orang membutuhkan kasih. Tanpa kasih, maka manusia tidak akan bisa bertahan. Pada masa Hitler, Nazi Jerman, mereka mengadakan percobaan dengan bayi-bayi. Ada bayi-bayi yang sejak lahir tidak dipeluk oleh manusia. Mereka ditaruh, mereka ditinggalkan sebagai bayi, tetapi tidak diperlakukan seperti anak yang dikasihi. Mereka tidak ada dipeluk, mereka diberi makan, diberi minum, tetapi bukan secara pakai manusia, hanya pakai alat demi alat. Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan, tidak ada diajak bercakap-cakap. Ya, seperti kalau Bapak Ibu punya bayi, punya anak, kita godain, tang ting tung, tang ting tung. Oh, anaknya siapa? Waduh, sama anaknya lupa saudara. Tapi itulah manusia, kita suka untuk bercengkrama dengan bayi kita. Ya, kita mengasihi mereka, menunjukkan kasih kepada mereka. Nah, pada zaman Hitler ini mereka buat penelitian dan banyak bayi yang kemudian menjadi objek penelitian. Mereka diperlakukan tidak seperti bayi biasa dengan orang tua yang mengasihi. Jadi mereka sendirian, mereka dibesarkan dengan alat saja, dan sebagian dari bayi itu tidak bertahan hidup. Kalaupun bertahan, selalu ada masalah dengan mental mereka, masalah dengan pertumbuhan yang tidak sehat, yang sakit-sakitan, yang mentalnya tidak normal dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak dibesarkan dengan kasih orang tua. Saudara, artinya semua manusia sejak dari kecil kita membutuhkan kasih. Membutuhkan kasih. Tanpa kasih manusia akan menderita, manusia akan penuh dengan kecewa dan kemarahan, hidupnya tidak akan sehat. Banyak orang yang sudah tua juga mengalami masalah ketika mereka tidak merasa dikasihi. Ada istilahnya post power syndrome. Ketika dia masih bekerja, masih menjadi manajer, masih jadi direktur atau kepala bagian, masih banyak dikerjakan, orang menghormati dia, di kantornya menghormati, tapi sekarang ketika pensiun, maka tidak ada lagi yang menghormati seperti biasanya. Tidak ada yang menghargai dia. Mungkin dia tinggal sendirian dan seterusnya. Maka orang-orang tua yang mengalami itu, mereka mudah mengalami kepikunan, mudah mengalami tubuh yang makin sakit. Kata saya berpesan buat orang tua, ayo semangat, jangan menjauh dari persekutuan, berusaha untuk kita ada komsel, untuk kita ada kumpulan dengan para lansia lain, saling menguatkan.
tetapi juga anak, menantu, cucu-cucu. Kalau Anda punya orang-orang yang sudah tua, maka kasihi mereka. Mungkin anak, menantu, cucu berpikir orang tua sudah mandiri, orang tua ya sudah nggak usah kemana-mana, jangan banyak keluar-keluar karena sudah tua, mau ngapain lagi? Ya, nanti jalan-jalan jatuh, nanti sakit, bikin repot. Sudah di rumah saja, dikurung saja di rumah. Tapi saudara harus membagi waktu dengan mereka. Anda harus berusaha untuk menunjukkan kasih kepada orang tua. Kenapa? Karena ketika mereka semakin lemah tubuhnya, maka perasaan tidak berharga itu semakin menguasai. Apalagi sudah tidak bekerja, nggak punya pemasukan, badannya ada sakit, merasa tidak dikasihi, maka mereka akan mudah semakin stres, depresi, dan banyak sakit penyakitnya yang nantinya akan makin tidak produktif dan merepotkan Anda. Jadi harus berjuang untuk mengasihi. Cucu-cucu berusaha mengasihi opa omanya di tengah kesibukanmu sekolah, kuliah, atau bekerja, harus mengasihi mereka. Orang-orang yang muda harus belajar menghormati mereka yang lebih tua, mengasihi. Mereka sudah lebih dulu mengasihi anak, menantu, cucu, sekarang gantian. Nah, artinya saudara, dari anak-anak sampai lansia, sampai tua, kita membutuhkan kasih. Dan bersyukur karena Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan penuh kasih kepada hidup kita. Dia punya kasih yang sempurna. Di dalam firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yohanes adalah satu dari murid Yesus, 12 rasul Yesus yang terkenal, disebut sebagai rasul kasih. Karena dia dekat dengan Yesus, dia dianggap rasul yang mengajarkan tentang kasih. Hidupnya penuh kasih. Dan dia adalah rasul yang paling tua umurnya dibanding 12 rasul yang lain. Karena dia yang mati paling akhir, saudara. Dan dia mengingatkan di kitab 1 Yohanes ini, mari kita mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Bahkan kalau Anda bertanya kepada orang non-Kristen, mereka kalau ditanya apa ajaran orang Kristen, mereka akan berkata kasih. Kalau Anda mendengar pejabat pemerintah yang bukan orang Kristen memberikan sambutan, mereka akan mengutip itu lagi. Ajaran Yesus adalah kasih, ya saudara. Dan itu tidak salah, karena memang kalau disarikan, Yesus saja mengatakan, kalau dibuat ringkasan intisari dari pengajaran Alkitab, apa hukum yang terutama? Dia berkata ada dua. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Yesus pun ketika meringkaskan, diminta meringkas akan hukum firman Tuhan tentang kasih yang dia katakan. Ketika Yesus ada di perjamuan terakhir sebelum dia ke Getsemani ditangkap dan besoknya disalibkan, dia menggunakan malam itu untuk mengajar para murid. Dan salah satunya di dalam Yohanes pasal 17, dia mengajar tentang kasih supaya mereka bersatu, supaya orang-orang yang percaya ini bersatu, saling mengasihi. Karena Tuhan melihat kita harus mengasihi. Dan dalam konteks ini Yohanes berkata, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Kalau Anda mengenal Tuhan, Anda ngerti siapa Tuhan, Anda mau belajar dari Tuhan, maka saudara pun akan belajar untuk mengasihi. Itulah makanya tadi ajaran orang Kristen adalah kasih. Tapi kalau Anda orang Kristen tidak bisa mengasihi, maka dipertanyakan, ini orang Kristen bukan? Ini orang Kristen tapi kok benci sama keluarganya, kok benci sama saudaranya. Ini orang Kristen kok bertengkar terus. Ini orang Kristen ribut terus. Ini orang Kristen kok maki-maki, kok menyakiti orang lain. Ini orang Kristen tapi kok membenci orang lain. Itu dipertanyakan. Kenapa? Karena ajaran Kristen adalah kasih. Karena Yesus mengintisarikan Alkitab sebagai kasih, ajaran utamanya. Peringatan kepada kita harus saling mengasihi. Jadi di 1 Yohanes 4 ayat 7 ini ajakan untuk saling mengasihi. Karena itu tanda kita mengenal Tuhan. Dan di ayat yang berikutnya berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini sumber ayat tadi, dan ada beberapa ayat lain di Alkitab sebenarnya yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Ya, ini 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, ini salah ketik, harusnya ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hidup ini harus dibuktikan, harus ditunjukkan. Dan kalau Anda mengenal Tuhan, Anda pasti akan mengenal kasih itu. Mengapa? Karena Tuhan menunjukkannya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda akan mengenal karena Dia sudah mengasihi kita dengan datang ke dunia, lahir di Bethlehem Efrata, dan menderita mati di kayu salib karena kasih-Nya, sehingga Dia mau memikul dosa kita. Sungguh itu kasih yang besar. Jumat Agung kemarin kita merayakan akan kasih Allah yang besar itu. Dia Allah yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Saya sering berkata bahwa kalaupun Tuhan tidak lahir ke Bethlehem, tidak mati di kayu salib pun, Tuhan tidak kurang suatu apa. Dia sudah di sorga, Dia punya segalanya, Dia yang menciptakan semuanya. Dia kurang apa? Dia gak kurang apa-apa. Tapi kenapa Dia mau datang dan menebus Anda? Karena kasih-Nya begitu besar. God is love. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan.
Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Suatu kali ada seorang anak kecil yang dia bertanya kepada kakaknya, kakak sayang sama adik enggak? Kakaknya sedang sibuk main game. Oh ya sayang lah. Oh, sayangnya seberapa? Ya, kakaknya segini, aku sayang padamu. Ya, kakaknya kayak orang Korea, saudara. Oh, lalu dia cepat-cepat main game lagi. Wah, si adik kecil, dia tersipu-sipu. Aduh, aku disayang kakak segede ini. Lalu dia tanya kepada emaknya, emak sayang adik enggak? Emaknya sudah tua. Oh ya sayang dong, kamu kan cucu emak. Sayangnya seberapa? Segini. Wah, emaknya gambarkan hati segini, saudara. Wih, lebih gede dong dari kakak. Lalu papahnya pulang kerja ditanya, Papa, ada apa nak? Papa sayang sama adik. Oh ya sayang dong. Papa sayangnya seberapa? Wah, segini. Wih, lebih gede dari neneknya, saudara. Ya, sayangnya lebih gede. Wah, si adik senang sekali. Kalau dia tanya, Mama sayang gak sama adik? Oh sayang. Seberapa mama sayang? Oh segini. Oh, lebih gede, saudara. Lebih gede dari papahnya, lebih gede dari neneknya, lebih gede dari kakaknya. Waduh, berarti mama yang sayang paling gede. Namanya anak kecil, saudara. Dia belum bisa mengerti hal abstrak yang namanya sayang itu. Tapi kemudian malam hari sebelum tidur, anak kecil ini berdoa, Tuhan Yesus, kakak saya sayang segini padaku, nenek saya segini, papa saya segini, mama saya segini, lebih gede. Kalau Tuhan Yesus seberapa sayang kepadaku, Tuhan seberapa cinta padaku, kasih tahu dong Tuhan, aku pengen tahu. Dan malam itu si anak ini tidur. Dan saat tidur, dia mimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di mimpi itu, anak ini bertanya lagi, Tuhan Yesus, koko saya segini cintanya, kasihnya. Emak saya segini, papa saya segini, mama saya segini. Kalau Yesus berapa mengasihi saya? Apa yang dibuat Yesus? Yesus, aku mengasihimu nak, segini. Yesus rentangkan tangannya dan dia mati di atas kayu salib. Dan anak kecil itu belajar, kasih Tuhan ditunjukkan bukan hanya dengan gerakan tangan, tapi bagaimana Yesus mati di kayu salib. Saudara bisa membanding-bandingkan kasih manusia. Aduh, di antara papa sama mama, mana yang lebih sayang padaku ya? Ya, papa sayang tapi kadang jarang di rumah.
Mama sayang tapi kadang galak. Anda mungkin bisa membandingkan yang punya anak. Oh, anakku 2. Wah, kalau yang besar sibuk, yang kecil ini lebih sayang. Atau sebaliknya, yang gede itu ngerti, mengasihi papa mama, tapi yang kecil minta-minta saja, tidak pernah memberi. Kadang orang membanding-bandingkan, mana yang kasih lebih gede lebih kecil. Tapi saudara, Alkitab berkata Allah adalah kasih, dan kasihnya lebih besar dari kasih semua yang lain, karena dia merentangkan tangannya dan mati di kayu salib buat saudara dan saya, untuk menebus dosa, supaya Anda menjadi anak-anaknya, diangkat sebagai anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan berikan surga yang mulia bagi Anda. Jadi kalau Anda merasa manusia bahkan bisa kasihnya tidak sempurna, anak-anak bisa lupa mengasihi orang tua, orang tua bisa tidak mengasihi dengan sempurna, pasangan Anda bisa meninggalkan Anda. Tapi ingat, Allah adalah kasih sejak dari asalnya. Sejak dia menciptakan dunia ini, dia adalah Allah yang mengasihi manusia. Dia mengasihi Adam dan Hawa dan saudara semua. Karena itu saudara, percaya kepada kasihnya, dan Anda teladanilah Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Anda harus mengasihi saudaramu, mengasihi keluargamu. Tapi Pak Handoyo, saudara saya menjengkelkan, keluarga saya merugikan saya, keluarga saya bikin malu keluarga. Ini saudara saya selalu ngomong jelek, tidak menyambut saya, merendahkan saya. Dan ada banyak hal yang mungkin Anda berkata, aku tidak bisa mengasihi dia. Tapi saudara baca baik kembali ayat ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Lebih baik Anda berkorban mengasihi orang yang menyakitimu, tapi itu membuktikan engkau kenal Allah. Karena Allahmu mengasihi orang berdosa, Tuhanmu mengasihi orang yang bersalah. Tuhanmu di atas kayu salib itu, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia masih mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, yang menghina dia. Kenapa? Karena kasihnya begitu besar. Dan dia berkata, kalau engkau mengenal aku, engkau akan juga mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, itu tanda kita adalah anak-anak Allah. Tapi Pak Handoyo, saya terlalu terluka. Saudara, tetap belajar mengasihi. Minta Tuhan menjamah. Dia adalah kasih. Ayo sekali katakan, Allah adalah kasih. 1, 2, 3. Allah adalah kasih. Jadi kalau Anda merasa kekurangan kasih, datang kepadanya, minta Tuhan jamah. Tuhan jamah, berikan kasih itu Tuhan. Berikan kasih itu. Aku mau mengasihi orang lain. Pandang kepada Yesus, supaya engkau bisa mengasihi. Saya mendengar kesaksian suatu kali ada seorang istri yang sering dilukai oleh suaminya. Ini zaman dulu saudara. Bagaimana zaman dulu belum ada hukum KDRT yang tegas seperti hari-hari ini. Jadi ini ada suami yang kasar, suami yang karakternya tidak baik, dan dia sering mukul istrinya. Kalau dia marah, dia tendang istrinya, dia injak-injak istrinya, dia maki-maki.
Tapi sang istri, dia anak Tuhan yang baik. Dia cinta Tuhan. Dia ngerti firman Tuhan. Tidak boleh bercerai. Tetap mendoakan. Keluarganya, teman-temannya, semua memberi nasihat. Udah cerai saja. Udah pisah saja. Tinggalkan saja suami model begitu. Lihat kamu dianiaya, lihat mukamu biru-biru, lihat badanmu sering ditinju, sering ditendang. Udah polisikan saja. Wah, dan sebagainya saudara. Tapi sang istri, dia tetap bertahan. Dia berkata, Yesus mengatakan, berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Kasihilah musuhmu. Ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Yesus saja di kayu salib berdoa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, ini adalah suamiku. Kami dulu mengambil keputusan untuk menikah. Maka saya akan bertahan. Saya akan berusaha tetap mengasihi dia, walaupun berat. Wah, bodoh kamu, masa kamu? Wah, semua pada nyuruh dia cerai saudara. Tetapi ibu ini dia tetap bertahan. Tetap bertahan di tengah-tengah penindasan. Tapi luar biasa, buat orang rata-rata mereka tidak kuat. Tapi entah bagaimana, ibu ini kuat. Hingga suatu kali suaminya seperti tersadar, roh kekerasannya mengikat dia. Tiba-tiba terbongkar dan dia tersadar, karena dia juga dijamah oleh Tuhan. Suaminya dijamah Roh Kudus, dan tiba-tiba dia menyadari betapa dia sering menganiaya istrinya. Suaminya berlutut di depannya, minta ampun, minta maaf. Dan sejak hari itu, rumah tangga mereka tidak ada kekerasan lagi, tidak ada bentak-bentakan lagi. Yang ada adalah mengasihi. Dan bahkan kemudian suami istri ini membimbing banyak keluarga yang lain untuk mengalami pemulihan. Tidak ada yang mustahil. Kadang memang harus bertahan di tengah-tengah penderitaan. Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Tuhan yang sanggup membuka jalan. Kalau kita mau taat, kita mau praktek mengasihi, Anda mengenal Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Jadi yang masih punya dendam kepada keluarga, ampuni. Yang masih punya kepahitan kepada pasangan, ampuni pasanganmu. Yang kau pernah disakiti, engkau yang diperlakukan tidak adil, engkau yang dijahatin, engkau yang digosipkan, engkau yang tidak salah tapi dituduh bersalah. Ayo saudara, minta kasih Tuhan mengalir. Minta Tuhan menjamah hidup kita. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu
dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Ayo saudara yang merasa dikecewakan, lari kepada Tuhan. Rasakan kasih-Nya selebar langit yang membentang, tidak bisa diukur, sedalam samudra yang begitu dalam. Demikian juga Tuhan mengasihimu. Karena itu ayo kembali. Engkau yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah berdosa, ayo bertobat. Tuhan mau pulihkan Anda, dan engkau akan praktek mengasihi orang lain. Mari buka hatimu lebar-lebar, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari taruh tangan di dada. Tuhan jamah anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang mengalami hidup yang terluka hari-hari ini, hidup yang kurang dikasihi, ada yang merasa kurang dikasihi oleh pasangan, ada yang merasa kurang dikasihi oleh orang tua, kurang dikasihi oleh anak-anak, menantu, cucu, ada yang merasa tidak dikasihi oleh teman-temannya, diperlakukan tidak adil, dijahatin, dan banyak hal lain lagi. Biar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, biar kami tidak membalas dengan ketidakbaikan, tapi biarlah kami praktek mengasihi, mengampuni, untuk mendoakan mereka, memberkati mereka yang menyakiti kami. Karena kami tahu Allah adalah kasih, Tuhan adalah kasih, dan Engkau pasti menolong kami. Berikan kasih-Mu yang seluas langit biru itu Tuhan. Berikan kasih-Mu yang sedalam samudra itu mengalir di hidup kami, dan kami bisa mengampuni, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan dunia bisa melihat bahwa kami hidup dalam kasih. Meteraikan kebenaran-Mu, biar kami merasakan kasih Tuhan mengalir. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Ayo berterima kasih buat kasih Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami, Kau mengasihi kami. Baik dari anak-anak kecil, orang dewasa, bahkan sampai lansia sekalipun. Dia berkata, aku sudah menggendong kamu, menjunjung kamu sejak dari kandungan sampai masa tuamu. Aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Biarlah saat kami melihat rambut kami putih, kami tetap percaya Tuhan tetap menggendong mengasihi kami. Biar saat kami mulai tidak berdaya, tapi kami tetap percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah beralih dari hidup kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Oh haleluya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, Tuhan tetap mengasihi kami. Sampai terbit lagi matahari 24 jam, Tuhan selalu mengasihi kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa meluapkan kasih itu kepada yang lain. Meteraikan kebenaran-Mu, meteraikan puasa kami hari ini.
biarlah hari ini kami bisa praktek mengasihi seperti Tuhan. Berkati semua sudah melayani, berkati bangsa kami, kota kami, hidup kami, pemimpin kami. Kami akan bisa mengasihi dengan baik. Dalam nama Yesus, saudaraku masuki hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat mengasihi, karena Tuhan adalah kasih. Tuhan memberkati.